Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Wiji Lestari, NIM 18442010002 dari Prodi Matematika. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Analisis Statistika Multivariat yang berjudul Analisis Klaster Wilayah Komoditas Padi di Kabupaten Blitar. Bagian pertama, pendahuluan. Statistika multivariat dan analisis multivariat. Statistika multivariat digunakan untuk melakukan analisis pengaruh sejumlah variabel bebas terhadap sejumlah variabel tak bebas secara bersamaan. Analisis multivariat adalah salah satu teknik dalam statistika yang digunakan untuk menganalisis secara simultan variabel lebih dari satu. Analisis klaster merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk mengalokasikan sekelompok objek pada suatu kelompok yang saling bebas. Pengklasteran merupakan suatu proses untuk membuat pengelompokan dari sekumpulan objek berdasarkan kemiripan atau kedekatan. Pengklasteran membagi data menjadi kelompok-kelompok atau klaster berdasarkan suatu kemiripan objek di antara data tersebut. Salah satu metode clustering adalah fuzzy K-means. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelompokan kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan potensi wilayah komoditas padi guna untuk mengetahui kelompok wilayah yang berpotensi. Rumusan penelitian ini yang pertama, bagaimana mengelompokkan kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan potensi wilayah komoditas padi? Yang kedua, bagaimana proses analisis klaster kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan potensi wilayah komoditas padi? Tujuan dari penelitian ini, 1. Mengetahui pengelompokan kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan potensi wilayah komoditas padi. 2. Mengetahui proses analisis klaster kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan potensi wilayah komoditas padi. Batasan masalah. Pembatasan masalah ini adalah menganalisis klaster dengan menggunakan metode fuzzy K-means pada kecamatan di Kabupaten Blitar berdasarkan pada potensi wilayah komoditas padi. Data yang digunakan adalah data wilayah komoditas padi di Kabupaten Blitar pada tahun 2020. Pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Manfaat. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis klaster, serta menambah pemahaman dan wawasan dalam dunia pendidikan. Manfaat praktis bagi mahasiswa, menambah pengetahuan tentang penerapan analisis klaster dalam kehidupan sehari-hari, menambah wawasan dan harapan serta cita-cita dalam pencapaian tujuan masa depan yang diinginkan. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan materi yang telah diperoleh selama perkuliahan, memperoleh pengetahuan dan wawasan secara mendalam mengenai analisis klaster potensi wilayah komoditas padi di Kabupaten Blitar. Bagian yang kedua, metode. Fuzzy K-means. Fuzzy clustering adalah salah satu teknik untuk menentukan klaster optimal dalam suatu ruang vektor yang didasarkan pada bentuk normal Euclidean untuk jarak antar vektor. Fuzzy clustering sangat berguna bagi pemodelan fuzzy, terutama dalam mengidentifikasi aturan-aturan fuzzy. Ada beberapa algoritma clustering data. Salah satu di antaranya adalah fuzzy K-means. Fuzzy K-means adalah suatu teknik pengklasteran data yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu klaster ditentukan oleh derajat keanggotaan. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini ada 3, yaitu luas panen,
jumlah produksi, dan jumlah petani. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Bagian yang ketiga, pembahasan. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah data komoditas padi di Kabupaten Blitar tahun 2020. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Blitar terdapat 22 kecamatan. Berikut adalah tabel data komoditas padi di Kabupaten Blitar tahun 2020. Data diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan. Data selanjutnya diolah secara manual menggunakan Microsoft Excel. Analisis data. Berikut adalah gambar mengubah data ke dalam bentuk matriks. Proses analisis. Tahap pertama sebelum mengolah data yaitu menentukan satu jumlah klaster. Di sini saya menentukan ada 3 klaster. Yang kedua ada pangkat sama dengan W. Untuk pangkatnya 2. Maksimum iterasi ada 5. Error terkecil yang diharapkan 0,01. Fungsi objektif awal atau PR0 sama dengan 0. Iterasi awal T sama dengan 1. Bangkitkan bilangan random mu IK, I sama dengan 1, 2, hingga N, K sama dengan 1, 2, hingga C, sehingga elemen-elemen matriks partisi awal U sebagai berikut. Gambar 4.2 yaitu nilai mu IK. Selanjutnya, hitung pusat klaster ke K, VIJ dengan K sama dengan 1, 2, hingga C, dan J sama dengan 1, 2, hingga M. Mohon maaf, itu bukan K, tapi I. I sama dengan 1,2 hingga 1, 2, hingga C. Berikut adalah proses dari klaster 1. Selanjutnya klaster 2. Selanjutnya ada klaster 3. Untuk proses klaster 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu derajat keanggotaan klaster kita pangkatkan 2. 2 ini kita sudah tentukan di awal tadi, yaitu saya memilih 2. Selanjutnya, UIK pangkat 2 tadi yang sudah kita pangkatkan dikalikan dengan data. Jadi dikalikan dengan masing-masing data. X1, X2, dan X3. Setelah diperoleh, maka kita jumlahkan UIK pangkat 2-nya tadi. Selanjutnya untuk
X1, X2, dan X3 kita juga jumlahkan. Maka diperoleh VIJ, ini seharusnya iya, VIJ sama dengan ini, ketiga ini. 32,29898 dan seterusnya. Hasil dari VIJ dapat juga ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut. VIJ tadi adalah hasil dari ini yang berwarna pink. Ini klaster 3, ini klaster 2, dan ini klaster 1. Kita bisa tampilkan ke dalam matriks sebagai berikut. Perolehan perhitungan dari VIJ digunakan untuk menghitung fungsi objektif iterasi ke-1. Ini adalah klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Jadi kita hitung X1, X2, X3 per klaster ya. Ini klaster 1, jadi C1 klaster 1. Selanjutnya, untuk klaster 2, menggunakan kuadrat keanggotaan data yang ini, yang C2. Karena ini klaster 2, jadi pakai yang C2. Selanjutnya, yang klaster 3 juga seperti itu, memakai kuadrat keanggotaan data yang C3. Sigma pertama berarti menghitung nilai A, sampel data dikurangi pusat klaster, kemudian dikuadratkan. Saya perkecil. Jadi ini sigma 1 adalah sampel data dikurangi pusat klaster, kemudian dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan derajat keanggotaan atau partisi klaster, baru menjumlahkan seluruh data dari X1 hingga X3. Setelah menghitung sigma pertama dari rumus fungsi objektif, lanjut menghitung sigma yang kedua dan yang ketiga. Tabelnya. Ini adalah sigma pertama dari masing-masing klaster di atas, klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Ini adalah datanya dari sigma pertama. Kemudian kita jumlahkan. Menghasilkan sigma 2. Untuk menghasilkan sigma 3, kita jumlahkan sigma 2. Barulah didapat sigma 3 dari K sama dengan 1 hingga N sebagai berikut. Ini adalah jumlah. Ini adalah PT-nya. Untuk melanjutkan iterasi pertama, yaitu kita hitung perubahan matriks partisi dulu. Untuk rumus, perhitungannya sudah ada di algoritma ya. Jadi tata caranya sama seperti di algoritma.
Nah, untuk mengecek kondisi berhenti atau tidaknya iterasi, itu menggunakan ini. Jika mutlak PT min PT min 1 kurang dari error, maka berhenti. Jika tidak, T sama dengan T plus 1. Kemudian ulangi langkah keempat. Nilai mu IK yang baru digunakan sebagai partisi pada perhitungan iterasi 2 dan perhitungan iterasi dilanjutkan dimulai dari langkah keempat. Jadi, nilai mu IK yang baru itu digunakan untuk iterasi 2 dan selanjutnya. Jadi, untuk iterasi ketiga, mungkin untuk lanjut iterasi ketiga, kita juga harus mengubah nilai mu IK-nya dulu. Jadi setiap mau lanjut iterasi, itu menggunakan nilai mu IK yang baru. Setelah iterasi kelima, didapatkan fungsi objektif sebagai berikut. Sampai dengan iterasi kelima, fungsi objektif belum mendapatkan error yang diharapkan. Dikarenakan maksimum iterasi adalah 5, maka perhitungan algoritma Fuzzy-Che-Mintz clustering dihentikan sampai iterasi kelima. Selanjutnya, dapat ditentukan klaster setiap data dengan menggunakan partisi atau derajat keanggotaan yang telah diperoleh dari mu IK. Berikut adalah pusat klaster akhirnya. Pengelompokan 22 objek. Jadi, untuk pengelompokannya, kita cari nilai maksimum pada setiap klaster. Jadi, nanti kita bisa menentukan penempatan klasternya. Pada pengujian Fuzzy-Che-Mintz clustering menggunakan data komoditas padi menunjukkan bahwa klaster 1 ada 5 kecamatan, klaster 2 1 kecamatan, klaster 3 ada 16 kecamatan. Klaster 1 yaitu Kecamatan Panggungrejo, Wates, Binangun, Kademangan, dan Sutojayan. Untuk klaster 2 ada Bakung, klaster 3 Wonotirto, Kanigoro, Talun, Selopuro, Kesamben, Selorejo, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Legok, Sanankulon, Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Kesimpulannya yaitu banyak klaster yang dihasilkan, ada 3 klaster. Pengelompokan wilayah komoditas padi di Kabupaten Blitar menghasilkan 5 kecamatan masuk ke dalam klaster 1. Dapat diartikan bahwa tidak berpotensi. 1 kecamatan berada di klaster 2 dapat diartikan bahwa wilayah kurang berpotensi, dan 16 kecamatan ada di klaster 3 dapat diartikan bahwa wilayah berpotensi. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Bila ada kesalahan dalam menjelaskan atau kurangnya penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.